Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum jami'an ayuhat talabal aizah, sanastamir dirasatana fi hadal yaum fi ta'lim al-qawaid an-nahwi wa nahnu al-an sanabhath an aksamil kalimah al-arabiyah. Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pembelajaran qawaid nahwu, dan kita akan melanjutkan tentang kalimah al-arabiyah, yaitu tepatnya pembagian al-kalimah al-arabiyah. Sebelumnya saya akan menggarisbawahi bahwa ada perbedaan ya di antara al-kalimah al-arabiyah, ya, al-kalimah di dalam bahasa Arab dan kalimat di dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalimat di dalam bahasa Indonesia itu berarti susunan dari kata-kata ya yang minimal terdapat subjek dan predikat. Nah itu ya yang biasa kita kenal kalimat di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan di dalam bahasa Arab itu al-kalimah yang dimaksud di dalam bahasa Arab itu yaitu adalah sebuah kata di dalam bahasa Indonesia. Nah kalau kita mengenalnya di dalam bahasa Indonesia itu kata, sedangkan dalam bahasa Arabnya al-kalimah atau kalimah. Oke, silakan dibuka kembali ya buku daras kita di halaman 17 ya, di halaman 17. Nah, kita akan fahami dulu makrunya ya. Kita lihat di paragraf kedua. Watan qasimu al-kalimah al-arabiyyah thalathata aqsamin. Ismun, fi'lun, harfun. Kalimat dalam bahasa Arab atau kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Oke, pahami dulu ya bahwa kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Oke, yang pertama ada yang disebut dengan isim. Apa itu yang disebut dengan isim? Al-ismu huwa kullu kalimatin tadulu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au makna mujarodin minaz zamani. Yang dimaksud dengan isim adalah setiap kalimat, setiap kata yang menunjukkan terhadap manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan atau benda-benda padat atau tempat atau waktu atau sifat atau makna yang sepi dari waktu. Oke, kita akan pahami melalui contoh berikut. Mislu rajul, asadun, zahrah, haitun, al-qahirah, syahrun, nadhifun, istiqlalun. Contohnya seperti kalimat atau kata rojul. Nah, rojul itu menunjukkan apa? Menunjukkan insan, manusia ya, laki-laki. Jadi kita bahwa yang pertama yang disebut dengan isim itu adalah menunjukkan insan ya, manusia, rojul, mar'ah. Nah itu termasuk ke dalam insan. Maka di sini rojul termasuk isim. Kemudian asadun, singa. Singa itu menunjukkan hewan. Jadi kita bisa menyebut bahwa asad, singa itu adalah isim. Kemudian zahratun, bunga. Bunga itu termasuk ke dalam tumbuhan, nabat. Maka zahra itu termasuk isim. Kemudian haitun, dinding ya, dinding. Dinding itu termasuk jamad, benda padat. Maka kita bisa menyebut bahwa
haid itu adalah sebuah isim. Kemudian Al-Qahirah, Kairo, nama kota, nama tempat, maka kita bisa menyebut bahwa Al-Qahirah ini adalah termasuk isim. Kemudian Syahrun, bulan. Nah, bulan ini termasuk waktu, nama waktu. Syahrun. Atau misalkan ada lagi Yaum, Usbu. Nah, itu termasuk ke dalam isim. Kemudian Nadifun, bersih. Bersih termasuk sifat, bersih. Kemudian kotor, wasakh. Nah, itu juga termasuk ke dalam isim. Kemudian Istiqlalun. Istiqlalun ini mempunyai arti merdeka. Nah, Istiqlalun termasuk isim karena dia adalah makna yang sepi dari waktu. Istiqlalun itu kan tidak terikat dengan waktu, ya. Bukan termasuk insan, bukan hayam, bukan nabat, tetapi mempunyai makna tersendiri dan tidak terikat dengan waktu. Nah, merdeka kan tidak ada terikat dengan waktu. Itu termasuk isim. Kemudian isim itu juga mempunyai karakteristik, ya, atau tanda-tanda lah, ya, tanda-tanda. Jadi isim itu bisa dibedakan dengan kalimah-kalimah yang lainnya, yaitu fiil dan huruf. Itu karena mempunyai karakter tersendiri, mempunyai tanda-tanda tersendiri. Wa yatamayyazu al-ismu an ghairihi minal kalimati fi annahu. Nah, di sini dibedakan isim dengan selainnya, yaitu dengan fiil dan huruf itu dikarenakan, ya, ada sebab-sebabnya atau tanda-tandanya. Yang pertama, yumkinu tanwinuhu. Yang pertama itu bertanwin. Ya, bertanwin. Jadi kalau kita menemukan teks di dalam bahasa Arab, kemudian ada sebuah kata yang bertanwin, baik itu tanwin domah, tanwin fathah, ataupun tanwin kasroh, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa kalimat atau kata tersebut termasuk isim. Misal di sini, ya, rojulun kitabun syajaratun. Nah, rojulun itu kan bertanwin domah. Nah, jadi kita bisa memasukkan atau mengkategorikan bahwa kata rojulun ini termasuk isim. Karena apa? Karena bertanwin. Kemudian kitabun. Nah, kitabun juga sama bertanwin. Syajaratun juga sama bertanwin. Berarti ketiga kata ini termasuk ke dalam isim. Yang kedua, yumkinu idkhalu al alaihi, yaitu masuknya alif lam ke dalam kata tersebut. Jadi kalau ada kata yang sebelumnya itu berawalan alif lam,